Mau tidur rencanain kebaikan apa? Pagi rencanain kebaikan apa sore hari? Sore hari rencanain kebaikan apa malam hari? Terus satu nih yang saya pegang. Apa katanya? Bedain antara kebutuhan sama kebaikan. Sehingga kita bisa benar-benar profesional dan kaya raya. Ini kan gambaran dari ajrun kabir. Saya menangkap clue begini, clue-nya begini. Loh, bukannya sudah ngajar, maksud saya tuh begini. Kalau dia jawab, iyalah, saya udah ngajar. Lah kalau udah ngajar tinggal minta dong sama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali saya berada di Sumatera Selatan, apalagi di event hari kelahirannya yang sudah cukup panjang, sangat panjang. Semoga tetua-tetua zaman dulu yang memperjuangkan Sumatera Selatan dan Indonesia, para alim ulamanya, tokoh-tokoh masyarakat yang hari ini sudah mendahului kita, mudah-mudahan Allah berikan segala kebaikan di alam barzahnya insyaallah, dan buat keturunannya hingga akhir zaman nanti, dan buat semua pemimpin di Sumatera Selatan yang silih berganti mulai dari zaman dulu sampai kemudian hari ini dan pengganti hingga nanti juga akhir zaman. Senang sekali Pak Gubernur, Pak Fatoni, Pak Kiai, dan ini merupakan juga majelis ilmu buat saya pribadi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan saya juga bisa ikut belajar bersama Bapak Ibu semua, Kanita dan semua jajaran di Pemprov Sumatera Selatan, seluruh selnya, seluruh bagiannya, dan para alim ulama yang hadir. Kakanda saya juga Kiai Haji Hendra dan para ustadz, ustadzah. Mari bismillah kita baca suratul Fatihah dengan kita niatkan sebagai wasilah doa untuk Sumatera Selatan, untuk kemajuannya, ketenangannya, kesejahteraannya, semua indeks pembangunan dari berbagai seginya, buat kerukunan umat beragamanya, buat kesehatan seluruh masyarakatnya, buat seluruh apa yang dicanangkan, dikerjakan oleh Pak Gubernur dan seluruh pemerintahan di Sumatera Selatan, ala hadin niyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillah. Saya belajar Bapak Ibu yang dirahmati Allah untuk bisa membuat kemudian diri saya gitu, atau guru-guru saya, dan kemudian juga ekosistem saya. Maka kata guru-guru saya, coba cintai kebaikan, cintai benar kebaikan, dan diperbanyak. Ada orang berbuat baik bukan karena cinta, dia ya nggak ada nyawanya. Misalkan orang, maaf ya, ngebersihin meja gitu, gini aja. Sementara ada orang yang dengan penuh cinta gitu. Jadi kata guru saya, gitu, Sof, coba deh, lo jadi orang baik. Kamu jadi orang baik, cintai kebaikan, banyakin kebaikan. Kita lihat deh bagaimana kemudian kebaikan itu balik
sama kamu. Gitu kata guru-guru saya zaman dulu. Itu ketika episode kemudian saya tuh susah gitu, banyak sekali persoalan. Ya manusia pasti banyak persoalan, ada aja ujian. Tapi satu yang saya tangkap dari guru saya adalah, siapa tahu ketika kesulitan itu datang, kesusahan itu datang, sinyal yin yangnya lagi nggak pas, lagi lebih banyak keburukannya ketimbang kemudian kebaikan. Coba dipikirin, kata Sayuti misalnya, Haji Ahmadi misalnya, Haji Sanusi Hasan misalnya, dari orang-orang tua saya, dia bilang udah, dia jadi orang baik. Mau tidur rencanain kebaikan apa, pagi rencanain kebaikan apa, sore hari rencanain kebaikan apa, malam hari, terus satu nih yang saya pegang, apa katanya, bedain antara kebutuhan sama kebaikan, sehingga kita bisa benar-benar profesional dan kaya raya. Ini buat Yusuf Mansur muda saat itu, menarik tapi nggak ngerti. Bedain antara kebaikan dengan kebutuhan, supaya bisa lempeng, bahasa lain dari profesional, bener dan kaya raya. Berjalanlah, yang sampai hari ini pun saya masih belajar. Salah satu potongan ayat yang diperkenalkan kepada saya adalah wallahu yuhibbul muhsinin. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah senang benar sama mereka yang berbuat kebaikan. Dan kita sudah tahu ya, kalau penentu karir, penentu jabatan, penentu posisi udah seneng sama kita, siapa yang dipilih? Kalau ketua partai udah seneng sama kita, siapa yang juga akan dipilih berkontestasi besok? Kalau kepala sekolah udah seneng sama kita jadi murid, ada jagoan bahasa Inggris sekian, ya kita yang dipilih mewakili sekolah. Walaupun mungkin grade kita 2, 3, 4 di bawah yang nomor 1. Kalau sang pemilih, sang pemutus udah seneng, yang lain boleh bilang, Pak itu kan ada kurangnya, Pak itu kan ada kelemahannya, tapi yang mutusin udah senengnya sama dia, udah selesai urusannya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Nah inilah yang kemudian kita sebagai pemimpin dengan izin Allah menghembuskan ini ke bawah. Bagaimana mereka ini bekerjanya itu dengan penuh tadi yang saya bilang, kesadaran akan memang harus berbuat baik, penuh kecintaan, dan gak ngarepin balik kecuali sama Allah. Dalam bahasa yang awal tadi, pisahin antara kebaikan dengan kebutuhan. Ganjaran Allah Jalla Jalaluhu pada every single part dari setiap tetesan kebaikan. Pak, judulnya ajrun kabir. Judulnya ajrun kabir. Kuwedeknya itu minta ampun. Kita mulai dari cerita. Pakai cerita. Ada orang nggak tahu mau ngapain, nggak ngerti mau ngapain. Usianya bukan lagi usia buat melamar pekerjaan. Kebutuhan, ya namanya hidup, banyak kebutuhan. Terus dia melakukan hal yang kelihatannya nggak inline, kelihatannya nggak, ya kalau butuh duit kan harusnya dagang gitu ya. Kalau butuh duit kan harusnya ya kerja apa kek yang menghasilkan gitu kan. Enggak Pak, dia ngambil serbetnya, ngambil kanebo, ngambil sapu, ngambil kain pel, dia jalan ke musola. Dia jalan ke musola. Inilah cikal bakal dia besok menjadi pengusaha di bidang cleaning service yang saya ada saham di sana. Karyawannya 1.600 orang. Lihat betapa mahalnya bayaran Allah Jalla Jalaluhu. Sabab urusan yang kelihatannya sepele, datang ke musola di waktunya tidak ada orang, tidak ada yang mengenali, tidak ada yang tahu, dan dia lakukan dengan cinta. Dia bersihin sebersih-bersihnya sampai kira-kira orang gak kepleset. Dan ternyata itu adalah cikal bakal dia memiliki kemudian satu perusahaan cleaning service. Insya Allah nih, kalau nggak ada aral melintang tahun depan orang ini IPO,
dan saya alhamdulillah ada sedikit saham di sana. Saya cuma senang karena dia mengutamakan anak-anak SMP. Jadi anak-anak SMP yang kemudian di apa? Ya karena memang tidak perlu syarat ijazah, tidak perlu syarat ijazah itu. Tapi di tangan kami dengan izin Allah yang SMP ini di-upgrade SMA. Kebetulan kita punya kampus sendiri, sebagiannya sudah S1. Tapi perjalanannya Pak, andai dia tahu, niscaya dia akan lebih hebat lagi. Ini dia nggak tahu nih. Istilahnya, ya udahlah daripada nggak ngapa-ngapain, gitu. Iyalah, motivasi dasar kan gitu aja kan. Daripada nggak ngapa-ngapain, ya bismillahirrahmanirrahim dah. Ambil topo, serbet, lap, ambil sapu, ambil kain pel, sabun yang ada di rumahnya, dia mulai membersihkan musola. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini dibuka oleh Allah, tang, dibuka. Kemudian dibikin program. Bikin program, mungkin Bapak Ibu ingat di Jakarta ada kelompok-kelompok yang sekali jalan tuh kayak orang jualan Pak. Jadi pakai mobil losbak sama timnya, sama peralatannya, udah pakai vakum, udah pakai yang lain-lain, dan orang ini bikin program sampai kemudian mencapai ratusan musola dan masjid. Kira-kira nih ratusan musola dan masjid secara psikologi ekonomi bisnisnya, kira-kira secara psikologi networkal bisnisnya, masa sih nggak ada yang punya pabrik dari 100 masjid yang dibersihin? Masa nggak ada yang punya 100 misalkan kantor atau nggak jadi manajer? Adalah gitu. Nah itu awalnya. Kalau bersihin kantor saya mau nggak? Kalau masuk jadi mau nggak? Sampai mall-mall gede di Bandung itu. Contoh lain. Ada ustadz kecil nih masuk di satu kampung. Pleng. Dua-duanya nggak sama-sama kenal. Yang satu ujung-ujungan gitu, hadap-hadapan. Dia datang buka pengajian. Yang ini orang kampung asli. Maaf ya Pak, belum tentu orang kampung asli siap menerima kebaikan. Apalagi kalau pendatang ini salah ngomong, salah gestur, salah ucap. Wah udah itu bisa kebaikan kemudian tidak terjadi, bahkan tertutup. Di sebagian tempat banyak cerita seperti itu. Ada ustadz baru datang minta air, nggak ada yang ngasih. Padahal kalau tetangga kanan kirinya ngasih, maka orang yang datang ini akan menumbuhkan potensi ekonomi yang akhirnya nanti akan balik kepada penduduk sekitar. Tanahnya jadi tambah mahal, ekonominya kemudian menjadi berlimpah dan seterusnya. Tapi karena kebaikan ini macet, dan macet bisa 2-3 tahun, komunikasi juga payah semuanya. Cerita yang satu ini cerita Hollywood. Dan Allah bilang bukan cuman wallahu yuhibbul muhsinin, tapi Allah bilang apa? Wasanazidul muhsinin. Aku akan tambahkan kebaikannya. Ceritanya sederhana Pak, sangat sederhana. Buka pengajian tuh orang, yang depan rumah si ustadz dipisahin sama jalan kecil, redo doang. Ya mungkin karena si ustadz kecil ini, ustadz pemula ini di kampung ini udah ada ekosistem sebelumnya. Nah terjadilah sedikit little crowd, ada crowd dikit. Hebatnya orang yang satu ini bilang begini, silakan mas, kalau nggak bisa parkir di sono, parkir di sini. Ini sederhana loh. Ini sederhana. Biasanya orang langsung pasang tali, bat, dilarang parkir. Lihat Pak, lihat. Subhanallah. Yang kedua, orang yang parkir di situ dikasih minum. Kata Allah begini, kamu satu kebaikan saja udah aku tambah. Bagaimana lagi kebaikan kamu bertambah? Maka bertambah-tambahlah lagi kebaikan untukmu. Allahu yuhibbul muhsinin wa sanazidul muhsinin. Wallahu yuhibbul muhsinin wa sanazidul muhsinin. Wallahu yuhibbul muhsinin
wa sanazidul muhsinin. Allah senang sama yang berbuat kebaikan, dan Allah akan tambahkan kebaikan demi kebaikan buat yang berbuat kebaikan. Waktu berlalu, Pak. Saya datang ke kampung ini. Sebagai penceramah. Kampung yang begitu hidup. Hebat. Dan sekarang kampung kan memang udah jadi desa wisata di mana-mana. Itu, Pak, bukan hampir sekilo itu. Hampir sekilo. Punya siapa itu? Ada gamis, ada korma, ada restoran ABC dan D. Punya Pak Haji itu anak-anaknya. Sementara di seberangnya Ustadz yang dulu kampung ini kemudian menjelma menjadi pesantren yang juga lebar, luas kali panjang, anak-anaknya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Cerita mulanya, Pak, ajib, Pak. Ajib cerita mulanya. Enggak lama juga, cuma belasan tahun yang lalu. Parkir motor, parkir mobil, enggak semua masuk kan? Dibikinin teh, minum. Sederhana itu. Ngaji lagi, parkir, bikinin minum. Ditanya, misalkan senang pastel enggak? Bu Haji punya pastel. Mulai keluar pastel. Ternyata beberapa kali jalan, chemistry para sopir dan tamu nyambung sama yang punya rumah. Beranilah mereka merequest, Bu, kalau boleh mah mie kali sama bakso. Oh ya, nanti kita bikinin. Nggak usah gratis, Bu, kita bayar aja. Subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dari situ berkembang. Ada permintaan, ada demand, ada request. Jadi Sumatera Selatan ini, kalau kemudian kita bikin seluruh penghuninya adalah orang yang terus memproduksi kebaikan, ya sudah, Pak, duit itu. Asli duit itu. Kekayaan dalam berbagai bentuknya, kemajuan beradaban dalam berbagai bentuknya. Tapi ketika penduduknya bukan cuman kurang berbuat kebaikan, tapi dia malah berbuat bil'aks, the opposite, berbuat bad things, berbuat kebalikannya, yakni keburukan. Alamat sudah. Alamat sudah. Wajah Bapak Ibu adalah wajah orang-orang yang sudah banyak perbuatan baiknya. Insya Allah Allah yang akan mengganjar dunia dan akhirat. Ini bagaimana kemudian kita membuat ekosistem kita seperti Bapak Ibu. Bagaimana kemudian dia mencintai yang dilayani, mencintai tugasnya, dan bilang sama dia, udah, lu nggak pernah tahu hadiah dari Allah lebih gede daripada gaji lu pada di provinsi ntar. Bener itu. Seorang guru honorer datang kepada saya dengan izin Allah Jalla Jalaluhu. Ya Ustadz, ya, macam mana ini saya Ustadz supaya bisa punya gaji 450.000. Emang berapa sekarang gajinya? 150.000. Lah kan situ udah ngajar. Iya, udah jadi guru TK. Seneng nggak jadi guru TK? Ya itulah Ustadz. Kalau ada kerjaan lain mas saya nggak mau. Tugas saya ketika melihat perkataan ini adalah membuat dia mencintai pekerjaan. Dan Pak, begitu dia udah mencintai, Allah Karim, dia punya gaji 3 juta. Ini cerita tahun 2007 ini. Gajinya dia minta 450.000, jadi 3 juta. Dan TK-nya diserahkan oleh Allah kepada dia. Karena dia menjadi istri anak pemilik TK. Loh, ini kan gambaran dari ajrun kabir. Saya menangkap clue begini, clue-nya begini. Loh, bukannya sudah ngajar, maksud saya itu begini. Kalau dia jawab, iyalah, saya udah ngajar. Lah kalau udah ngajar tinggal minta dong sama Allah. Ya Allah, saya udah ngajar nih, tolong dong kasih saya rezeki, apa dari sini, apa dari luar. Ternyata jawabannya apa? Ya itulah Ustaz, kalau ada kerjaan lain mah saya nggak pengen ngajar TK. Lalu saya tertantang untuk bercerita banyak hal yang membuat dia mencintai mengajar TK. Dan masuk Pak. Masuk gitu loh. Ini kan orang
cuman harus dirubah cara mikirnya, cara ngelihatnya, cara pandangnya. Yang tadinya nggak tahu jadi tahu, yang tadinya nggak suka jadi suka, dan dia jadi senang. Begitu senang ceritanya beda. Nggak lama ya kok ya yang punya TK naksir itu anaknya. Ya Allah. Dari mana ketika masuk bulan Mei, kalau nggak salah izin Allah, ketemu lagi November. Apa kata dia? Ustadz, ketika aku nih, kata dia, kata si perempuan ini, ketika saya menyenangi pekerjaan saya, sebenarnya gaji saya nggak berubah loh Ustadz, tetap 150.000. Cuman tiap bulan, besok kata dia, November ini, itu saya penghasilannya jadi 3 juta. Oh bisa, saya bilang, gaji tetap tapi berubah. Iya, karena sama suami udah sepakat, gaji dia saya yang pegang. Jadi dia gajinya sekarang 3.150.000. Dan yang luar biasanya Pak, dia adalah anak yang punya TK. Ada satu orang Pak, baru kemarin saya ketemu, saya nggak sebutlah. Dia ini propam di salah satu provinsi di Indonesia. Itu jadi kabid propam di provinsi gara-gara naruhin kopi sama orang yang seliting, tapi yang selitingnya naik. Kopi apa nih, kopi Sumsel ya, mana kopinya nggak ada ini. Kopi Sumsel udah. Allahumma sholli ala Muhammad. Pak, cuman ngegeser kopi Pak, masih zamannya kapten apa? Kalau ajudan tuh mesti kapten lah, nggak mungkin kombes. Kira-kira kalau ajudan, kapten, sesama kapten, geser kopi doang Pak. Peristiwa itu diingat ketika dia ada di Indonesia bagian timur. Dia bilang, kamu kan dulu temanku bla 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 gitu, yang geser kopi. Digeser loh Pak. Subhanallah, put, jadi kabid propam salah satu provinsi gemuk di Indonesia. Kopi Pak. Tapi Bapak pernah ngalangin orang sekali, lalu orang itu jadi macan, mati juga kita. Mati juga lah. Bener itu. Makanya kan udahlah, Bapak Ibu kan kita hafal kan surah Ar-Rahman toh, hal jazaul ihsan illal ihsan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jangan dipikir, kata Allah, yang kamu harus pikir adalah berbuat baik. Nanti baliknya kepada kamu nggak pernah paham baliknya kayak apa. Ada seorang wartawan, asal ngelihat orang haji, dia pengen bantu, apa kek? Asal ngelihat orang umroh, dia pengen bantu, apa kek yang dia bisa. Hingga pada suatu saat, nggak tahu kepikiran sama dia begini. Dia punya mobil zaman itu Carry 10. Tentu Carry 10 tidak layak dipersembahkan menjadi kendaraan pengantar yang pergi haji, karena ini Carry 10. Kurang lah. Zaman-zaman itu kira-kira Kijang Super, Kijang Rover, kira-kira gitu ya, atau Kijang Kapsul. Tapi kalau Carry 10 enggak lah. Tapi kalau buat pengantar oke dong. Kalau buat yang ngantar jemaah haji oke dong. Maka diumumkan setiap masuk musim haji Pak, dan semua orang yang umroh, dia bilang gini, siapa yang nanti pengen ke Pondok Gede, pengen ikut nganterin jemaah haji, pakai mobil saya, ini kuncinya, ini STNK-nya, dan minta ongkosnya sama saya. Pak, nggak perlu 10 musim haji. Allah nih Pak, Allah dia bilang lahu ajrun kabir. Nggak perlu menunggu 10 musim haji, artinya nggak perlu menunggu 10 tahun. Hanya satu sesi berlalu, tahun depannya dia diangkat oleh Republika, ditempatkan di divisi haji dan pergi haji. La ilaha illallah. Dan dia meyakini betul
ini adalah akibat dia berbuat baik sama yang pergi haji. Allahu Akbar. Masya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Seru, Pak. Seru. Jadi apalagi judulnya di pelayanan ya. Kalau teman-teman nih judulnya di pelayanan atau di regulasi. Waduh, Pak. Itu buntutnya nggak ada ujungnya tuh. Ujung dari pelayanan itu nggak ada ujungnya. Muter terus kebaikan itu. Waduh. Masya Allah deh. Dan Allah ini emang udahlah. Pisahin tadi yang terakhir nih ya. Ini udah masuk bab terakhir. Kebaikan sama kebutuhan jangan disatuin supaya kita nggak stres. Kapan aku kayanya? Mau ngaku honorer. Kapan aku kayanya? Aku belum diangkat-angkat. Loh, pengen kaya? Ya gampang lah. Persembahkan kebaikan itu, persembahkan layanan itu untuk siapa? Untuk Allah. Selesai. Lalu untuk kebutuhan kita bagaimana? Kebutuhan kita meminta aja udah. Kebutuhan kita minta saja. Seru ini. Jadi nggak ada tuh judulnya. Bahkan orang yang kerja nggak ada gajinya pun jadi nggak ada masalah, karena memang nggak ada urusannya. Nggak ada urusannya. Utsman datang. Kiai Yusuf, iya. Mbok Utsman ditaruh di daku yang udah jadi. Di daku yang udah jadi. Ya, Utsman ini sekretaris saya, asisten saya. Tapi tidak yusajjal sebagai sekretaris, tidak yusajjal sebagai asisten. Ya khidmat aja kayak santri sama kiai begitu. Tapi Utsman merasa dia udah bisa ngomong sama saya. Utsman kan udah ikut kiai lama. Tempatkanlah Utsman di daku yang udah jadi. Terus ya biar Utsman jadi pimpinan. Terus gimana? Utsman pengen kawin. Nah terus pengen punya rumah kayak orang-orang. Oh, Man, sebentar ya. Saya bilang, ingat banget saya peristiwa itu. Saya buang air kecil, izin Allah, balik, wudu, kemudian nemuin Utsman. Man, angkat tangan Man. Berdoa. Iya Kiai, tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Man ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah. Utsman pengen berbuat baik. Utsman pengen berbuat baik. Utsman pengen nolongin orang. Utsman pengen nolongin orang. Apalagi kiai, apalagi kiai, apalagi santri, apalagi santri. Ya Allah, ya Allah. Utsman minta bayaran. Utsman minta bayaran. Bukan dari kiai, bukan dari kiai, bukan dari pesantren, bukan dari pesantren, dari Engkau ya Allah, dari Engkau ya Allah. Terus amin. Terus saya bilang amin. Gimana Man? Udah paham belum? Nggak paham katanya. Bener nggak paham? Iya nggak paham. Man, tadi lu mintanya sama gua, lu jadi salah. Kamu mintanya sama saya, itu jadi salah. Pertama, Darul Quran punya standar. Ada standar kan, kalau mau jadi pimpinan ya biar bagaimana harus ada S1-nya, harus ada S2-nya, harus ada pengalaman dulu berstaging, plap 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 plap. Nah, kalau mau ngebepas itu semua, maka mintanya harus sama Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Man, kalimat kamu itu yang ngunci kamu. Udah lillah aja, man. Dan ini enggak sederhana lillah itu, karena Utsman ngelihat yang lain kan, yang lain dapat motor, yang lain dapat mobil, yang lain bisa nikah, yang lain bisa begitu. Nah, selama kemudian pandangan kita begitu, Pak, itu nanti miring tuh. Salah-salah kita bisa berbuat kejahatan. Tapi memang begitu kita lost, Pak, Masya Allah, takdirnya kemudian Utsman menikah. Tahu nggak menikahnya sama siapa? Sama orang miskin. Tapi ini orang miskin ketitipan sertifikat. Yang nama istrinya ini ada di sertifikat itu. Nggak tahu bagaimana hanya berjarak 2 minggu sejak pernikahannya, istrinya kemudian mendapat hadiah dari Allah 3,5 miliar rupiah. Suruh tanda tangan. Tanda tangan, karena ya biasalah orang kan maju atas nama sertifikat kan. Istrinya Utsman miskin, tapi masalahnya ini nama dia dipakai, dan orang ini keluarga besarnya mau jual rumah, tetap dapat 3,5 miliar. Coba, Pak, nggak ada urusannya, nggak ada judulnya, Pak. Pisahin tuh kebaikan dengan kebutuhan. Nah, yang sudah punya banyak kebutuhan, percaya omongan saya, tinggal minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustadz, ya, kalau nanti kita minta, apakah akan mengurangi jatah di akhirat? Baik, kopi sumsel. Tepuk tangan buat Pak Gubernur. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita tes. Pisangnya mana ini? Pisang Kiai Hendra. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Oh, beda emang. Beda ini. Harus bawa banyak saya nih. Bisnis. Iya, bisnis benar. Mudah-mudahan bisa ekspor ini. Amin. Kopi gunung? Gunung ini? Serius? Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Bu, anak belum punya jodohnya. Apa yang harus ibu lakukan? Bantu semua ponakan. Tante, iya, aku mau nikah. Udah, nanti tendanya dari tante. Gitu. Sudah, nanti airnya, pisangnya dari tante. Kamu naik apa nanti ke KUA? Mobil tante. Gitu. Cari perbuatan baik. Syukur-syukur dia inline. Ibu bapak belum punya anak keturunan, cari orang yang tidak bisa USG. Ajak dia berkala tiap bulan. Pastikan, bilang sama dia, aku ikut bertanggung jawab atas janinmu. Pokoknya kamu butuh apa-apa, hubungin aku. Sampai nanti kamu pun kalau harus sesar, aku yang tanggung. Kebaikan itu yang nanti akan mengakibatkan apa? Dia sendiri punya anak keturunan. Pak, maaf ya Pak, enggak semua kiai juga anaknya lempeng-lempeng aja. Enggak semua anak kiai lempeng-lempeng aja. Tapi finally anak-anak kiai rata-rata lempeng. Saya berani jamin itu. Asal kita ngelihatnya jangan hari ini. Emang kalau ngelihatnya hari ini, ya namanya gue perjalanan. Anak kiai ada juga yang miring-miring. Tapi pada waktunya Pak, jadi tuh anak kiai. Kalau kita pikir-pikir, kok jadi juga gitu. Lah gimana nggak jadi Pak? Kerjaan dia ngajar anak orang. Bagaimana Allah nggak urus anaknya? Begitu aja. Sederhana. Ya Allah. Bapak pengen karir naik, jadikan pundak Bapak karir buat yang lain. Selesai urusan. Mungkin di beberapa tahun terlambat karena kita sering ngasih orang lain.
Salah satu yang dapat itu temennya beliau juga, namanya Hana, pernah menjadi direksi di salah satu bank syariah. Kerjaannya bantu orang aja, bantu orang, bantu orang, bantu orang, bantu orang, bantu orang, bantu orang. Kesempatan sekolah kasih orang, kesempatan sekolah kasih orang, training kasih orang. Alasannya apa? Aku urusin masjid aja. Aku ngurusin masjid aja. Sesuatu yang menurut saya pada saat itu bodoh. Ngurusin masjid, ngurusin zakat, ngurusin masjid, ngurusin zakat. Gara-gara ngurusin masjid, ngurusin zakat, ngurusin taklim. Orang yang satu ini, Pak, kekunci tuh di masjid pusat tuh, di bank tersebut ketika belum ada syariah. Tapi tahu ketika bank ini kemudian menjadi syariah, direkturnya dia. Lah yang lain paling mentok Kanwil. Maaf Pak Kanwil. Ini guru saya, dokter kita. Ibu bapak, lihat bayangin, mungkin 1 tahun 2 tahun kita masih kalah. Tapi begitu waktunya cair dari Allah Jalla Jalaluh, udah nggak bakal keuber. Cerita terakhir, Nenek mau ngopi juga saya ini. Cerita terakhir Pak, ada peristiwa kira-kira 8-9 tahun yang lalu, dan bukan dia yang melakukan, bapaknya yang melakukan, dan itu pun cuma 2 hari. Perhatikan nih, ada satu peristiwa yang insya Allah mengajarkan kepada kita. Kan kita percaya ya kalau enggak ke kita, ke anak kita, gitu kan ya. Kalau enggak ke anak kita, ke cucu kita, pokoknya mah enggak bakal meleset, gitu kira-kira. Ya Allah Pak, 8-9 tahun yang lalu ada orang jadi tetangga. Ada orang jadi tetangga. Enggak lama jadi tetangga, cuman seminggu. Seminggu. Dari seminggu itu 2 hari si tetangga baru ini mendapatkan makanan dari orang ini. 2 hari saja. Tapi siapa yang sangka berbuah di 8-9 tahun kemudian, ketika anak yang ngasih makan ini berhadapan sebagai seorang yang lagi di interview pekerjaan. Lihat berkas, loh kamu orang sono? Iya Pak, saya tinggal di sono. Apanya si Anu? Oh saya anaknya. Selesai Pak. Paham gak? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hah? Ini ajrun kabir loh Pak. Ajrun kabir loh Pak. Buka berkas Pak Gubernur. Ya, seluruh teman-teman orang tua di Sumatera Selatan punya pemerintahan, dari TNI Polri, dari pengadilan, kehakiman, dan dari semua sel di pemerintahan Sumatera Selatan. Ini cuman ngasih makan 2 kali saja. 2 kali saja, karena orang ini seminggu pindah. Tapi kebaikan itu, bayangin ya kalau ngasih makan, udah makan belum? Nih Pe, nggak akan dikenang Pak. Artinya 2 kali ngasih makan ini mesti sesuatu. Ada nyawanya tuh makanan. Misalkan dia bikin sendiri. Jadi ketika diantar makanan itu, nih udah mau balik ke awal kan, ceramahnya udah. Artinya makanan yang dikasih 2 kali itu, ini bukan makanan biasa. Karena itu membekas. Berapa banyak kebaikan kita nggak membekas Pak? Salahnya bukan pada yang menerima, kitanya yang kagak bernyawa ketika mentransfer kebaikan itu. Nggak ada yang ngelihat juga Pak, nyampe Pak. Kayak kita jadi anak aja, orang tua nggak ngelihat, CCTV nggak ada. Tapi begitu kita bener-bener emang kerja, nggak tahu tuh, nyampe aja tuh. Pekerjaan yang cuma 2 kali nganterin makanan, tapi karena berbekas, berbuah pada anaknya. Masya Allah. Anaknya begitu interview, lah bekas tetangga. Itu Kiai dibuka. Oh kamu tinggal di sana? Iya. Apanya si Fulan? Oh saya putranya. Oh ya sudah. Udah ditutup, udah. Langsung kerja aja udah. Masya Allah. Mudah-mudahan semua kebaikan dari mulai
pendiri Sumatera Selatan, orang-orang yang dulu meletakkan dasar di Sumatera Selatan ini bahkan di Indonesia, mudah-mudahan terus mendapat kebaikan demi kebaikan dari seluruh pembangunan demi pembangunan hingga nanti akhir zaman nanti. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah wa ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Sampai sini Pak Gubernur, Ibu Ketua Dewan, dan teman-teman semua para senior, sampai sini kelihatan korelasi antara pengajian sampai tingkat RT dengan pembangunan. Kenapa? Karena pengajian demi pengajian menghasilkan kebaikan, menghasilkan orang-orang baik. Minimal tenang. Kalau tenang ya kondusif, damai. Ya kalau damai ya mesti kondusif. Pembangunan kalau udah tenang, udah damai, selesai. Mudah-mudahan Allah terus membimbing kita semua, amin. Terima kasih banyak buat Pak Gubernur, Bapak Tony, mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, dan semua jajarannya juga panjang umur dan sehat badan, jauh dari bala, jauh dari musibah, jauh dari hal-hal yang tidak diinginkan, dan semua dihitung sebagai ibadah dan amal saleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Al-Fatihah. Karena ini lagi musim haji, kita doain jemaah haji asal Sumatera Selatan dan seluruh pimpinannya yang ikut mendampingi, mudah-mudahan diterima hajinya, mabrur insya Allah, dan doanya makbul. Dan kita yang mendoakan juga yang belum haji dipergilirkan haji ke Baitullah, dan yang sudah bisa berangkat lagi. Al-Fatihah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.